ketika menafsirkan istawa dengan makna istaula, dan ini tidak ada satupun hadisnya, tidak ada satupun atharnya dari sahabat, tidak ada pendukungnya dari tabi'in, jelas? Maka kita katakan ini salah tuan-tuan menafsirkan istawa dengan istaula. Sebab istaula itu maknanya menurut ahlul lughah yang asli seperti Al-Azhari kamus, kemudian Imam Ibnul A'rabi, ya, dan lain-lainnya menyebutkan kalau dimaknai istawa dengan istaula, maknanya adalah menguasai sebelum sebelumnya belum menguasai. Ini makna bahasanya, bukan makna yang diyakini oleh ahlul kalam. Jelas, paham? Mereka tidak meyakini itu. Kita tidak menuduh mereka meyakini makna itu, karena kalau dia meyakini makna itu berarti mereka menjadikan ada tandingan bagi Allah Tabaraka. Makanya Ibnul Arabi katakan alaysa istawa bimana istaula, dia jawab idzan kana lawdud. Kalau seandainya dia istawa dengan mana istaula, berarti Allah punya lawan. Kalau lawan mesti lawan mesti ya seimbang. Ya, masa kelas bulu diadu dengan kelas berat? Jelas ya? Tahu kelas bulu? Enggak tahu. Nah, sama. Saya tidak juga tahu, hanya dengar saja. Ada kelas terbang, kelas apa? Kelas ringan, kelas terbang ada? Ada juga ada. Hah? Anak yang tahu kelas 1, kelas 2 aja. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi dia tidak mungkin, harus sekelas. Jadi kalau antum maknai istawa dengan istaula, Ibnul Arabi ahlul lughah menyebutkan, juga ahli hadis, ahli fikih, dia katakan ba'izan kana lahudud. Kalau begitu dia punya lawan. Maka kita katakan ahlul kalam minal asy'ariyah wal maturidiyah tidak meyakini itu. Jadi kalau ada yang baperan mengatakan Anda menuduh kami meyakini itu, dia baperan, bawa perasaan, dia tidak dengarkan ucapan kita dulu ya. Jadi ketika mendengar ungkapan langsung ini kesempatan untuk mengatakan, untuk memfitnah. Saya tidak pernah mengatakan al-maturidiyah wal asy'ariyah, karena saya tumbuh dari mazhab ini dari awalnya. Untuk tahu sendiri, kami belajar di pondok itu selama 7 tahun, ini akidahnya. Jadi insya Allah walaupun tak sehebat antum memahami, tapi masih paham juga lah dikit. Nah, ya, antum mungkin lebih hebat dari saya memahami, tapi saya sudah masih ingat betul ya, kitabnya masih ada. Kalau nak ulang baca, yuk kita baca kembali ya, masih ada di rumah, alhamdulillah. Ya, jadi kaum muslimin, saya tidak pernah mengatakan, dia tidak pernah mengatakan al-asy'ariyah wal maturidiyah dan ahlul kalam lainnya meyakini bahwa Allah menguasai arasy setelah sebelumnya tidak dikuasai, tidak. Tapi saya hanya mengatakan makna istaula yang seharusnya adalah menguasai setelah sebelumnya tidak menguasai. Nah, berarti mereka meyakini yang salah atau meyakini yang betul? Yang salah. Sebab harusnya mereka meyakini itu, tapi mereka tidak meyakini. Berarti keyakinan salah apa betul? Tetap salah keyakinannya, karena tidak mengikuti makna bahasa. Padahal mereka lari karena makna bahasa. Jadi ibaratnya takut ke hantu. Nah, apa istilah pepatah kita? Takut ke hantu, lari dari hantu, terpeluk setan sama, hantu setan sama sih. Hantu tidak apa nampaknya, lari dari hantu, terpeluk bangkai. Mana yang bagus? Hah? Mana yang bagus? Tidak ada yang bagus. Apalagi kalau terpeluk buaya. Terpeluk buaya, dari hantu terpeluk buaya atau harimau atau singa, akan siap mencengkeram kita. Sebab apa? Makanya jangan lari dari Al-Quran dan Sunnah. Kalaulah sahabat tak takut meyakininya, tabi'in tak ngeri meyakini, atau kok ngeri sendiri? Kalau takut, lari ke mereka, peluk mereka, bawa saya bawa berjalan bersama, kan? Ini enggak, antum lari dari mereka, tinggalkan manhaj mereka. Kalau itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, saya ulang kembali ya, biar paham jelas-jelas ini. Kita tidak menuduh mereka meyakini Allah menguasai arasy setelah sebelumnya tidak dikuasai, bukan. Tapi ini yang kita sebutkan lazim makna istaula itu.
Berarti kalau mereka meyakini makna selain makna itu, keliru. Oleh sebab itu, kalaulah salah jalan, balik ke pangkal jalan. Jangan malu bertanya, jalan terus. Malu bertanya, balik ke pangkal jalan, balik ke terminal terdekat, supaya cepat bisa diangkat dan diangkut. Tapi kalau antum teruskan, berarti keliru. Jelas dah? Jadi kita hanya ingin menjelaskan bahwa ini keliru dari sisi manapun. Kalau dia yakini makna asli istaula, menguasai setelah sebelumnya tidak dikuasai, salah besar. Kalau dia yakini maknanya bukan makna menguasai setelah kuasai, berarti keliru secara bahasa. Kalau dah jelas kelirunya, mau bertahan lagi, urusan antum sendiri. Tapi kita ingin menjemput antum kembali kepada yang diyakini oleh as-salam. Kalau mau kembali, alhamdulillah. Kalau tidak, kita jemput terus. Kan kita jemput terus. Nah, kita rayu, kita berikan dalil dan bukti. Kalau tidak juga, kita sudah mendirikan hujjah. Itu yang penting. Jadi mohon maaf ya bagi yang memahami keliru, ya berarti bukan saya yang salah, antum yang baperan sendiri gitu. Makanya duduk dulu, kan telepon kan ada ya. Telepon kan ada. Ya alhamdulillah nomor telepon saya terbuka. Cuma kadang-kadang tidak terjawab langsung kan. Tidak terjawab langsung, tidak diangkat telepon. Iyalah, antum kan juga saya telepon kadang tidak angkat juga kan, biasa kok. Nanti ditelepon kembali, atau saya biasanya telepon balik biasanya. Cuman pas telepon balik, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi, silah tekan 1, 2 atau 5. Nah itu saya tidak pahami yang gitu-gitu. Ini oleh itu kaum muslimin, mohon maaf ya. Gimana saya sedang tidak bawa telepon HP misalnya, atau saya sedang ngajar, atau saya sedang dan sebagainya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, klarifikasi apa maknanya, setelah itu baru setelah dapat penjelasan, tetap saya ngeyel dan ngotot, baru bilang Ustadz Dasman begini dan begitu. Kan lebih fair kan, daripada membuat pernyataan tanpa paham, akhirnya disebut orang nanti gagal paham. Karena di situ banyak masalahnya, selalu digagal paham. Ketika kemarin saya sebutkan makna istawa dengan ala wartafa, masya Allah bertubi-tubi ada yang mengatakan, oh Ustadz Dasman tidak paham bahasa Arab katanya. Masya Allah. Ini tidak pernah bicara sama orang Arab paham bahasa Arab. Awak selalu berkelimang sama Arab tidak paham bahasa, nanti digolak-golakkan anak kecil kita, atau kurang referensi dan sebagainya, nanti ketahuan orang kita. Ini jelas kaum muslimin dan muslimat. Antum nyurusun skripsi dengan rujukan hanya 10, ada 30, 50. Awak menyusunnya sampai 1000, 2000 referensi, dibilang kurang referensi. Cuman antum memang lebih hafal dari saya, itu aja bedanya barangkali. Itu lebih paham. Karena makna lain istawa tidak mungkin diberikan pada Allah. Karena istawa dzalika syab, yaitu pemuda ini sudah sempurna ininya, sudah sempurna pertumbuhannya. Dari awalnya anak kecil, sebenarnya dari PAUD, akhirnya jadi kanak-kanak, habis itu jadi remaja, habis itu jadi pemuda. Ini boleh dipakai dalam makna istawa ar-Rahman al-istawa? Boleh dipakai untuk Allah? Tidak boleh. Makanya saya tidak abaikan itu saja, sengaja diabaikan. Yang kedua, kalau maknanya misalnya kayu itu stawa ala suqih, tumbuh kemudian berbatang, berdahan, kemudian kokoh, mungkin dipakai untuk Allah istawa? Tidak mungkin. Maka sengaja tinggalkan karena tidak masuk di sini. Jelas? Jelas tuh? Jadi maka pahami dulu, ya jangan segera baperan. Pokoknya ngaji tidak boleh baperan gitu. Saya terus yang disinggung, saya terus yang disalahkan, ya itu masalahnya kaum muslimin dan muslimat. Ya Pak ya, jelas. Jadi disilahkan untuk kembali untuk memahami dengan benar, bukan seperti yang kita pahami. Karena firman Allah juga kita harus pahami dengan apa yang Dia inginkan, bukan seperti yang kita inginkan. Siapa lebih tahu tentang Allah sendiri? Setelah itu ya Rasulullah SAW cari tafsirnya di situ. Ternyata istawa tafsirnya sisi Allah oleh Nabi ada di atas. Maka kita yakini seperti yang diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Tidak masuk akal, itu bukan ukuran. Tidak masuk akal, bukan ukuran. Karena ada akal yang sudah banyak semaknya, macam mana tidak masuk? Ya kan? Tapi kalau akal masih sehat murni, insya Allah masuk. Karena hukum asalnya kita tahu, tidak mungkin mengenal Allah kecuali dengan berita dari
Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa antum bilang tidak masuk? Karena antum salah masukkan. Salah masukkan. Kalau kita insya Allah kita coba nolong memasukkannya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah.